Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Bapak bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi daring mata pelajaran PPKN untuk kelas 12, sub materi kasus-kasus ancaman terhadap bidang ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, anak-anakku semua, nanti materi akan saya sampaikan dalam berupa slide. Silakan kalian amati, perhatikan materinya. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahaminya. Oke, silakan disimak. Oke, langsung saja Bapak sampaikan materinya tentang kasus ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kalau disingkat, yaitu IPOLEK Sosbud Hankam. Pertama saya sampaikan dulu mengenai pengertian ancaman dan kasus ancaman. Ancaman terhadap negara itu adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Adapun kasus ancaman adalah kasus-kasus atau hal yang terjadi serta dapat membahayakan keutuhan suatu negara. Jadi ancaman itu datangnya dari luar dan juga dari dalam, atau ancaman eksternal dan ancaman internal. Apalagi Indonesia dengan negara yang memiliki berbagai macam kekayaan sumber daya alam, itu sangat rentan sekali terhadap ancaman-ancaman dari luar. Begitupun ancaman dari dalam, itu juga sangat besar karena kita negara yang luas, negara yang multikultural, banyak etnis, banyak budaya, banyak suku, dan juga agama yang berkembang di Indonesia. Sehingga kita harus bisa mengetahui bentuk ancaman dan bagaimana cara untuk mengatasinya atau strategi untuk mengatasinya. Ya, saya sampaikan yang pertama mengenai ancaman dalam bidang ideologi. Ya, ideologi ini gagasan. Jadi suatu hal yang fundamental, yang mendasar. Seperti kita menggunakan ideologi Pancasila itu sebagai landasan dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Ya, ideologi di dunia banyak sekali, ada ideologi komunis, ada liberalis, ya, dan lain sebagainya. Terus ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam bidang ideologi ini ada beberapa macam ancamannya, yang akhirnya ya ini bisa memunculkan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Yang ini pertama, dulu ada perang ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, ya, antara ideologi liberalis dengan komunis. Ya. Terus selanjutnya masuknya budaya dan paham baru dari luar negeri seperti budaya liberalis, ya, atau westernisasi, kebarat-baratan. Ini juga tidak bagus. Ini kalau sudah masuk ke bangsa Indonesia, generasi muda Indonesia sudah lupa dengan identitas budayanya, terus ideologinya akhirnya tertanam di dalam generasi muda bangsa, itu sangat bahaya sekali. Ya. Terus ada propaganda asing. Ini dari propaganda itu bisa memunculkan adu domba. Setelah adu domba nanti terjadi konflik. Nah, itu bahayanya ancaman di bidang ideologi. Itu yang datang dari luar. Sedangkan ancaman ideologi yang datang dari dalam itu seperti munculnya paham radikalisme. Terus ada aliran sesat. Terus ada provokasi dari kelompok masyarakat, ya, yang mengandung unsur sara, ya, mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Terus ada sikap mau menang sendiri dalam masyarakat di suatu negara, atau dalam hal ini biasanya muncul sifat ingin untuk lebih maju dibandingkan
dengan suku yang lainnya. Ini bisa bahaya juga. Terus kurangnya kecintaan terhadap produk sendiri, jadi nasionalismenya kurang. Terus ada pemberontakan dan gerakan separatis. Nah itu. Selanjutnya ada ancaman di bidang politik. Nah ini contoh-contoh gambar ilustrasi dari masalah ancaman bidang politik. Ya. Seperti halnya ancaman di bidang ideologi, ancaman bidang politik juga ada dua macam. Ada yang datangnya dari luar dan juga ada yang datangnya dari dalam. Yang dari luar, contohnya ada intimidasi. Ya, seperti yang terjadi antara kemarin ya Indonesia dengan Cina. Nelayan Indonesia ada yang dianiaya bahkan sampai meninggal dunia. Nah, itu sampai sekarang saya belum melihat titik dari penyelesaian permasalahan tersebut. Nah ini karena ada intimidasi, sehingga dari hal itu dapat mengganggu kehidupan bilateral antara negara Indonesia dengan negara Cina. Ya. Terus adanya provokasi. Ya, ini seperti di Timur Tengah terjadi konflik, itu kan ada provokasi. Ya, provokasi dari negara asing. Oke, selanjutnya ada blokade politik. Ya, itu ancaman yang datang dari luar. Adapun ancaman yang datang dari dalam, ya contohnya ada money politik atau politik uang. Ya, ini biasanya dilakukan ketika proses pemilu. Ya, ini sebentar lagi kita akan menyaksikan pergelaran pemilu kada yang akan dilaksanakan Desember 2020 ini. Ya, coba kita lihat bagaimana, apakah masih terjadi politik uang atau tidak. Ya, itu tergantung nanti dari individunya, sudah sadar akan politik yang bersih atau belum. Bahayanya apa politik uang itu? Ini bisa menjadi ya arah menuju tindakan korupsi. Nah ini membahayakan ya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus selanjutnya ada politik sara. Jadi dalam kegiatan politik itu menyangkut pautkan masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, itu kalau dilakukan bisa memecah belah masyarakat. Jadi masyarakatnya saling bertikai. Ya, itu sudah terjadi, dibuktikan pada pemilu tahun 2018. Nah, itu ada gejolak yang muncul di dalam masyarakat. Ya, itu akibat dari politik yang dilakukan ya dengan membawa-bawa politik sara. Strateginya bagaimana untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik? Nah, ini ada beberapa cara untuk menghadapi. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Ya, jadi demokrasi yang sungguhnya itu harus dikembangkan. Ya, kita menggunakan demokrasi Pancasila. Jadi sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kalau ini dipraktekkan, ya, niscaya kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang damai. Selanjutnya, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. Ya, jadi masyarakatnya itu diikut sertakan dalam kegiatan politik, itu supaya sadar politik. Terus yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Jadi harus direformasi lembaga politiknya supaya tidak terjadi lagi ya penyelewengan dalam pelaksanaan kekuasaan. Oke, itu strategi untuk menghadapinya. Selanjutnya ancaman di bidang ekonomi. Ya. Sama juga ancaman bidang ekonomi itu bisa datang dari luar dan bisa datang dari dalam. Nah, ancaman di bidang ekonomi ya yang datang dari dalam, ini contohnya inflasi. Inflasi itu ya
mata uang yang kita gunakan itu nilainya semakin menyusut. Contohnya dulu tahun 2000 nominal uang 100.000 itu sudah sangat berharga, sudah bisa digunakan untuk membeli berbagai macam kebutuhan. Tapi saat ini nilai uang 100.000 itu ya tidak bisa digunakan untuk membeli berbagai macam kebutuhan, karena barangnya itu nilainya semakin tinggi, sedangkan nilai mata uangnya itu semakin menyusut. Ya. Selanjutnya ada pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Itu ancaman internalnya. Sedangkan ancaman eksternalnya itu adanya kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, dan ketidakpastian menghadapi globalisasi dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Ya, itu bentuk ancaman dalam bidang ekonomi. Strateginya bagaimana untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi? Yang pertama, dengan sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Jadi jangan sampai kita selalu ketergantungan dengan negara lain. Ya, karena dengan kita ketergantungan, ketika terjadi gejolak ekonomi, kita bisa saja krisis. Ya, seperti yang saat ini terjadi. Ya, semua negara mengalami gejolak ekonomi. Ya, kalau negara kita semuanya mengandalkan dari negara lain, ya sudah pasti kita nanti akan lebih parah lagi dampaknya. Tapi kalau bisa memperkuat produksi domestik, ya itu akan bisa meredam gejolak ekonomi. Terus pertanian dijadikan sebagai prioritas utama. Terus diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Nah, itu strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Selanjutnya ancaman di bidang sosial budaya. Ini juga sama, ancaman bidang sosial budaya itu ada yang datanya dari luar dan juga ancaman datang dari dalam. Di bidang sosial budaya, ini ancaman yang datang dari luar seperti budaya-budaya asing yang masuk, yang tidak sesuai dengan norma-norma bangsa Indonesia. Ya. Seperti pergaulan bebas, terus ada westernisasi atau meniru budaya-budaya barat. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adapun ancaman dari dalam, ya, itu ancaman bidang sosial budaya. Contohnya ada, nah ini pemberontakan yang berasal atau dibentuk dari masyarakat Indonesia sendiri. Itu. Nah, ini gambar ilustrasi tentang ancaman di bidang sosial budaya. Jadi ini meniru gaya hidup orang luar yang mana ini tidak sesuai dengan budaya kita. Rambut dicat, ya, terus pergaulan bebas, free sex, itu tidak sesuai dengan budaya kita. Maka itu patut untuk kita hindari. Ya. Strateginya bagaimana? Ya, kita berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Jadi keseimbangan dan keselarasan hidup itu dengan ya nilai-nilai norma-norma yang kita anut, norma-norma budaya ketimuran. Terus kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi. Ya, gitu. Selanjutnya pertahanan dan keamanan. Nah, ini ada gambar mengenai alutsista, alat utama sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini digunakan untuk sebagai upaya untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Terus contohnya apa? Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ya, contoh ancaman di bidang pertahanan, ini ada spionase atau mata-mata. Terus ada intervensi dari negara lain. Terus adanya invasi atau penyerangan dari negara lain. Ya, seperti yang kemarin terjadi di Laut Natuna, itu ada kapal dari Cina yang menerobos masuk ke Indonesia. Itu suatu pelanggaran wilayah. Itu termasuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Terus strateginya bagaimana dalam menghadapi ancaman tersebut?
Ya, strateginya yaitu, nah ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 ini menyebutkan bahwa pertahanan dan keamanan merupakan tanggung jawab warga negara Indonesia, bukan hanya pihak yang berwajib. Jadi kita sebagai warga masyarakat juga memiliki kewajiban untuk membantu menjaga pertahanan dan keamanan. Oke, itu materi yang saya sampaikan terkait dengan kasus-kasus ancaman terhadap bidang ideologi politik, sosial budaya, dan pertahanan. Oke, saksikan video pembelajaran yang selanjutnya. Silahkan dipelajari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.